Populer Tribun Bali hari ini, Selasa 21 Juli 2020. Berikut 3 berita populer di Tribun Bali yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, artikel Citizen Journalism, kisah uang berkaki 4 dan pandemi. Ungkapan dari seorang bijak, uang memiliki 4 kaki, manusia hanya memiliki 2 kaki. Terlontar dari Vincentius Lianto, pendiri sekaligus chairman DV Medica. DV Medica adalah perusahaan yang bergerak dalam menyediakan peralatan kesehatan dan penunjangnya, serta memproduksi dan memasok pula alat pelindung diri atau APD, antara lain masker, hand sanitizer, dan ventilator. Apa maksud uang berkaki 4, manusia berkaki 2 itu? Bagi pengusaha berusia 53 tahun ini, berbisnis tidak hanya mengutamakan kalkulasi uang semata. Berbisnis, kata Lianto, juga bisa menjadi sarana untuk menanam budi baik. Dengan demikian menjadi penting bahwa pebisnis memiliki empati kepada para stakeholdernya, termasuk konsumennya. Dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan meraih laba dan kepedulian sosial, maka reputasi baik akan terbentuk. Reputasi baik akan menjadi hal positif yang membekas dan diingat, sehingga ujungnya sebetulnya kembali kepada si pengusaha itu sendiri. Namun demikian, hal yang terlihat ajaib dan nyata adalah ketika budi baik yang ditanam justru uang yang kemudian menghampiri atau mengejar manusia. Bayangkan, kaki 4 mengejar kaki 2, tentu terkejarnya sangat cepat. Bagi Lianto, situasi pandemi bukanlah momentum untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Mereka terlibat dalam bisnis tidak hanya karena digerakkan oleh urusan dompet, tapi juga oleh hati. Mereka adalah para visioner, namun dengan kaki tetap menginjak tanah. Intinya, sukses berbisnis dengan hati. Berita kedua, pemilik layangan bebean di Denpasar ini resmi jadi tersangka. Polresta Denpasar menetapkan Dewa Ketut Sunardio sebagai tersangka dalam kasus melayangan. Sunardio merupakan pemilik layangan bebean yang jatuh dan menyebabkan gardu listrik milik PT Indonesian Power di Jalan Bypass Ngurah Rai, Pesanggaran, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan meledak dan terbakar. Polisi mengamankan dan menetapkan Sunardio sebagai tersangka pada Senin 20 Juli 2020. Ia dianggap bersalah karena layangan miliknya menyebabkan kebakaran gardu listrik hingga membahayakan orang lain. Dalam kronologisnya, Kapolresta Denpasar Kombes Pol Johnson Avitus Panjaitan mengatakan Sunardio memainkan layangan jenis bebean dengan diameter kurang lebih 2 meter. Pada Minggu 19 Juli 2020, 15 Wita bersama anaknya. Ia menerbangkannya di sebuah lahan kosong dekat rumahnya di Jalan Pelabuhan Benoa, Pesanggaran. Setelah berhasil diterbangkan menggunakan tali dengan panjang kurang lebih 150 meter, selanjutnya tali layangan tersebut diikat di pohon Singapura, lalu ditinggalkan. Sunardio dan anaknya pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar pukul 16:24 WITA terjadi gangguan listrik yang berdampak padamnya listrik pelanggan PLN di wilayah Kute, Denpasar Selatan, dan Denpasar Timur yang terhitung kurang lebih 71.121 pelanggan. Gangguan terjadi hampir 5 jam. Saat dicek oleh petugas PLN, ternyata gangguan tersebut disebabkan oleh layang-layang berukuran besar yang terjatuh dan menimpa gardu induk Pesanggaran. Layangan juga menimpa 3 trafo gardu induk dan pembangkit gas di PLN Pesanggaran. Kejadian ini menyebabkan gardu meledak dan terbakar. Layangan pun ikut terbakar. Begitu terdeteksi masalah gangguan tersebut, petugas dari PT Indonesian Power selanjutnya melakukan pengamanan dan perbaikan. Petugas PLN atas perintah atasan selanjutnya melakukan pelaporan ke pihak berwajib. Pada Senin 20 Juli 2020, tim gabungan Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Selatan melakukan penyelidikan. Polisi pun mengamankan Sunardio dan membawanya ke Polsek Denpasar Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berita ketiga, rumah Ibu Presiden Soekarno di Buleleng direstorasi. Tahun ini, rencananya rumah milik Nyoman Rais Serimben, Ibu Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno,
akan direstorasi oleh Balai Cagar Budaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anggaran yang disiapkan untuk restorasi sebesar 150 juta rupiah. Kondisi balai gede ini sangat memprihatinkan. Padahal bangunan kecil ini mempunyai nilai sejarah panjang tentang kehidupan Rai Serimben. Berdasarkan cerita-cerita dari penglingsir, sesuai fungsinya, balai gede itu dulu dipakai untuk kegiatan upacara keagamaan, termasuk upacara 3 bulanan Rai Serimben semasa bayi. Namun kini, kondisi bangunan berukuran 5 x 5 meter ini banyak yang sudah rapuh dan rusak. Dinding bagian belakang dan sampingnya yang berbahan bata dan tanah, sementara dinding bagian depan ditutup dengan seng. Pada dinding bagian utara, kondisinya sudah keropos. Bahkan beberapa bagian atap terlihat berlubang. Begitupun dengan plafon sudah rusak. Seorang perwakilan keluarga Rai Serimben, Made Supatike, mengatakan, seluruh keluarga besar setuju dengan rencana pemerintah ini untuk merestorasi rumah milik Serimben agar bisa dijadikan sebagai cagar budaya. Namun demikian, pihak internal dalam hal ini pewaris akan melaksanakan rapat terlebih dahulu agar proses restorasi tidak mengalami kendala. Rencananya rumah Nyoman Rai Serimben ini akan dijadikan cagar budaya dan menjadi bagian dari kawasan Soekarno Heritage di Kabupaten Buleleng. Berita populer hari ini disponsori oleh Pertamina dan Cahya Dewi Beauty Salon. Demikian 3 berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali. Sampai jumpa.